Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, oke. Ya, memang semuanya harus selalu diawali dengan Bismillah. Hai, terima kasih. Selamat siang, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini hari ke-24 apa 25? Hari 25, hari 24 malam ke-25, betul? Benar gak sih? Wow, dari Banyuwangi. Assalamualaikum Mbak Nila, apa kabar? Masya Allah, Masya Allah. Hai Wani Piro, you're always on. Thank you for joining us today. Yes, ini udah jam 1. Sebentar lagi kita akan bergabung dengan Hijratuna. Terus ada yang nanya gimana puasanya. Insya Allah aku hari ini udah gak ikutan puasa lagi. Sedih deh, but aku akan posting kok. Aku akan share tentang yaitu kondisi teman-teman yang gila ya di malam-malam terakhir ini. You're like so close, it's almost there, Lailatul Qadar, terus tiba-tiba datang tamu bulan, and you're like, why? Tapi ini adalah takdir yang terbaik dari Allah. Lain insyaallah ke depannya, ya nggak sih? Ya, you need to keep positive. Just aku akan share tapi tentang haid nanti. Iya, lampu merah Maci. Gimana nih? Ya, harus disyukuri. Pokoknya harus disyukuri. Banyak juga ya ternyata yang dapat juga ya. Tapi itu, aku short aja ya di sini. Aku bagi-bagi bahwa nyebelin banget. Hari ini serius apa stand up? Serius lah, ini berat banget nih. Kita ngebahas tentang pernikahan. Yes, betul. Vira, kalau kata Ustadz Nuzul Hafizakumullah, bahwa tetap ada peluang untuk sama-sama mendapatkan pahala. Yaitu kita tetap harus niat, harus ada ikhlas, harus bersyukur dengan takdir Allah apapun yang terjadi. And biar Allah yang menilai, dan Allah akan memberikan kepala kepada yang Allah kehendaki. Gitu. Ya nggak sih? Okay, so does Hijratuna come to me or I go to them? Kayaknya I go to them ya. Benar nggak sih? Kita nggak janjian ya kemarin ya. Rani Casmala, kamu kan online nih, gimana? Aku yang kesana apa dia yang kesini? Zikir pagi petang dikencengin, yes. Oh, kita mau bahas, mumpung lagi di sini ya, kita bahas sedikit aja tentang koleksi baru dari Doa. Ini dia nih, aku lagi pakai ini Raya Series. Aduh, ini cantik banget sih. Kita ada beberapa koleksi warnanya, tapi modelnya gini, yang lace gitu loh. Sudah ditayang di feeds-nya Doa beberapa koleksi. Ini ada 5 warna dan juga ada bajunya. So check it out. Kalau ada yang cocok, ada yang suka, silahkan di order. Aku WA order ke Doa, kok nggak dibales sih? Apa? Nggak dibales? Masa sih? Coba ya, nanti aku tanya lagi ya. Harusnya kamu dibales, gak mungkin kamu terlewati seperti itu saja. Mungkin mimin kita lagi pusing, mungkin lagi puasa, lagi tahu kan ada waktu-waktunya. Tapi insya Allah pasti akan dijawab. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya lagi. So what do we do? Tutorial pakai model ketutup depan gini. Aku udah bikin tutorialnya. Nanti harusnya di post juga sama tim Doa. Udah ada kok. Yes, tinggal tunggu aja. Okay, here we go. Alhamdulillah, Hijratuna is ting. Kok nggak keluar? Nah.
Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Masya Allah Mbak Dewi. Insya Ini Allah. gambarnya Mbak Dewi di tempat aku nggak ada loh. Wajah Oh, cantiknya kok hilang ya? aku juga nggak ada di aku. Terus gimana nih? Oh, gitu ya. Oh, Berarti there. berarti nah, oh, baik ya. Hmm, jelas ya Mbak ya. Suara dan apa namanya gambarnya jelas. Sangat jelas, insya Allah. Alhamdulillah ternyata. Alhamdulillahirobbilalamin, Mbak Dewi. Aduh, tadi sempet agak-agak bingung sih, ini live-nya di Hijratuna apa di doa gitu ya. Tadi aku sempet live juga di Hijratuna gitu. Dan itunya ya. Heeh, bener, ya ampun. Aduh, cantik banget nih Mbak Dewi hari ini. Tadi lagi ngejelasin ya, pakai koleksi dari Raya Collection doa yang baru aja di launching nih ya. Insya Allah. Heeh. Iya, teman-teman mungkin sebelumnya aku boleh memperkenalkan diri dulu nggak nih Mbak Dewi? Siapa tahu di sini pasti banyak yang nggak kenal ya. Harusnya banyak yang apa, kenalan aja lagi. Biar lebih Iya, itu kan pasti kan orang yang nonton siapa sih itu yang di bawah, kalau yang di atas kan udah sangat famous gitu ya, udah pasti udah tahu. sama. Iya, ya kalau gitu perkenalkan diri, nama saya Kiki Putri, saya adalah founder dari komunitas Hijrah Hijratuna, dan kami berbasis di Yogyakarta dan juga Makassar. Nah, alhamdulillah banget nih sama Allah dikasih kesempatan ya, hari ini bisa live bareng dengan Mbak Dewi Sandra, yang memang kita udah lama banget nih mengapa ya, pengen banget gitu bisa ngobrol sama Mbak Dewi. Waktu itu sempet mengundang juga Hijratuna waktu acara Hijratuna Fest tahun lalu, tapi karena ada kendala gitu, akhirnya ya Allah mungkin belum ridho waktu itu ya, akhirnya sekarang bisa live di sini bareng-bareng Mbak Dewi gitu. Mm-mm. Kamu nggak mendok sih, katanya Jogja. Aku tuh Paris Sunda Mbak, Oh, oke. Parangtritis Sunda tapi bukan Paris Prancis ya. Aku orang Sunda Mbak. Iya, 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 iya. Mbak Dewi tuh apa sih? Mbak Dewi tuh apa nih? Aslinya dari mana sih? Aku, aku tuh Mm-mm. Inggris, tapi yang ini yang Oh, keren. Aku Inggris Betawi. oh, Inggris Betawi ya. Ah, Pantesan ya unik banget ya wajahnya Inggris Betawi, Masya Masya Allah. Oke deh. Allah. Mbak Dewi, ini tanpa kita berlama-lama lagi ya, gimana Ya, kalau kita buka aja ya live-nya. Ini juga teman-teman udah banyak yang gabung, karena insya kita Allah. hanya ada 1 jam setengah ya, kurang lebih satu Yes, jam setengah kita. Apa mau sampai betul. maghrib nih kira-kira? Gimana? Aduh, Sampai kalau buka sampai puasa maghrib, gimana? kalau maghrib nanti pada nggak jadi nikah semuanya. Nggak jadi nikah ya, karena Ini kelamaan ya. topiknya berat banget soalnya, ini berat banget Ini berat topiknya. ya? Ini ringan loh Mbak, karena yang ditanya kan sehari-hari banget gitu kan, ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Masya Allah. Kamu udah nikah berarti? Sudah Mbak, Alhamdulillah. Sudah Alhamdulillah. nikah Oke, juga. Iya oke. gitu. Nah, Alhamdulillah. Ini sebelumnya boleh aku sematkan dulu nggak sih di sini tema kita ya Mbak Dewi? Supaya kalau Boleh. ada yang bergabung, temanya kita adalah bukan pernikahan Cinderella, tetapi Suara, pernikahan Mbak Dewi Sandra. Hah? Kenapa oh, Mbak? enggak, kamu terusin. Aku lagi mau nanya. Suaranya kurang jelas apa udah aman? Kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oh, oke, oke, oke. Ya, Kok nggak bisa ya disematkan? kayaknya aku yang harus ini ya. Bukan, Oh, bukan apa? mm-mm. Pernikahan, Cinderella. pernikah, pernik. Mm-mm. Ini sebenarnya tema yang benar-benar ini ya, apa tentang pernikahan ini kan ibu-ibu ataupun single-single biasanya menanti banget nih kayak gimana sih, apalagi Mbak Dewi Sandra pasti pada penasaran ya teman-teman semua seperti apa sih gitu kan Mhm. yang sekarang dijalani. Bisa Mbak? Eh, berusaha ya. Teruskan aja. Teruskan. Nah, oke. There you go. Heeh. Oke? Dapat? Oke, iya dapat. Yes. Alhamdulillah. Tapi suaranya jelas kan ya ini Mbak? Aku tuh rada deg-degan soalnya kalau Enggak, enggak. live itu.
kadang-kadang suka agak-agak trouble-trouble gitu. Bismillah ya, kita berdoa semoga ini yang terlancar karena sampai sekarang bersih dan jernih banget. Insya Allah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Nah, ini Mbak Dewi, kalau misalkan kita berbicara tentang tema pernikahan nih, pasti kan teman-teman di sini ada yang belum menikah ataupun ada yang sudah menikah gitu ya. Nah, pasti pengen tahu banget nih tentang yang pertama kali itu pasti pengen tahu tentang Mbak Dewi itu dulu pas ketemu sama suami, itu gimana sih prosesnya? Apakah Mbak Dewi itu hijrah dulu? Ya, kemudian setelah hijrah baru ta'aruf dan kemudian menikah, atau menikah dulu nih dan kemudian dibimbing gitu untuk hijrah. Nah, Ya, itu gimana? Ingin tahu itu banget. pertanyaan bagus banget. Kalau aku bisa mengulang semuanya, really dengan apa ya, dengan apa yang sudah aku pelajari saat ini, aku akan memilih untuk ta'aruf. Cuma sayangnya waktu ketemu sama Mas Agus itu aku masih dalam proses belajar, lagi baru-baru belum pakai hijab, itu belum pakai hijab lagi, awal-awalnya mau mulai belajar tentang agama. Jadi kita nggak melewati fase yang seharusnya. Tapi alhamdulillah Mas Agus itu juga alhamdulillah ya, dia agamanya kan lumayan cukup kencang dan cukup bagus gitu. Jadi kita startnya insya Allah, meskipun nggak sempurna, tapi startnya kita sama-sama ingin menyatukan visi misi kita dengan adanya Allah di tengah-tengah kita. Karena Dewi udah 2 kali gagal kan sebelumnya. Jadi itu sempet trauma banget, sempet nggak percaya sama laki-laki, nggak yakin gitu bahwa aduh gue mau ngulang lagi ya, aduh beneran nggak ya, maksudnya udah ngelewatin fase-fase yang tidak menyenangkan itu, jadi hati-hatinya lebih ada, terus cross check Mas Agusnya juga pilih-pilih banget, cross check Mas Agusnya tuh harus ngelewatin berapa batasan teman-temanku, iya lapisannya tuh banyak. Gitu. Sampai akhirnya yes gitu ya untuk melanjutkan lagi ke jenjang pernikahan. Sampai gitu. akhirnya yes. Untungnya Mas Agusnya sabar. Oh, Mas Agusnya sabar, itu ya kuncinya ternyata ya. Kalau dia nggak sabar, bye. Mbak Dewi, udah berapa tahun sih Mbak Dewi? Kita pengen tahu dong menikahnya. Alhamdulillah sama Mas Agus sudah 8 tahun. Tahun ini masuk ke 9. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Pasti ini udah banyak banget nih lika-liku asam garam. Tadinya judulnya mau lika-liku pernikahan, tapi kok kayaknya berat banget gitu ya, atau asam garam pernikahan. Nah, Mbak Dewi, bener ya kalau misalkan ada ada ayat di surat An-Nur ayat 26 itu menyatakan bahwa Allah itu berfirman, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi laki-laki tidak baik untuk wanita yang tidak baik, dan sebaliknya. Insya Allah kalau misalnya tadi Mbak Dewi bilang Mas Agus itu agamanya kuat, ya berarti itu adalah cerminan dari Mbak Dewi juga gitu ya, karena Mbak Dewi sudah mau berhijrah. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya. Tapi memang benar, ketika kita memantaskan diri, jadi pernah kan ya aku, at least aku ya, aku pokoknya kalau mau minta jodoh aku minta yang A, B, C, D. Wah pokoknya keren-keren. Semua yang keren-keren disebutin. Terus ada satu ketika, iya lu minta yang keren wajar, tapi lu nya sendiri udah keren belum? Lu sendiri udah pantas belum sih untuk mendapatkan jodoh yang seperti itu? Karena ya si laki-lakinya kan juga pasti mau yang keren gitu. Terus baru kepikiran, iya ya, ternyata it's not just about me, tapi ini kan dua manusia yang saat pernikahan itu lagi disatukan. Jadi it's not me anymore, it's we. It's dua orang dan ditambah lagi dengan satu zat yang nggak hadir gitu dalam sebuah pernikahan yang sukses ya. Harus ada Allah. Karena aku pernah mengalami pernikahan yang mungkin Allah di nomor sekiankan. Dan betul, pasti gagal, pasti nggak akan bahagia dan nggak akan sukses. Iya, betul banget.
Mm-mm. Karena pernah baca juga di Al-Quran itu bahwa pernikahan itu disebutkan sebagai misakoh golidoh gitu ya. Artinya ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat gitu. Karena Allah itu ada di antara kita gitu ketika kita menyatakan janji suci gitu ya di hadapan Allah, berakad dengan Allah gitu. Ya. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan, maka dari itu Allah keluar dari ikatan tersebut kayak gitu. Makanya Iya. aduh, jangan sampai banget gitu ya, jangan sampai banget kita melanggar apa yang sudah diperintahkan Allah gitu ya Mbak Dewi ya, karena Betul. kita pengen ya itu zat yang ada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa ridho gitu dengan kita, dengan pernikahan kita. Oke Mbak Dewi, lanjut ya. Ini pertanyaannya banyak banget loh dari sahabat Jannah ini. Oh ya, Masya Banyak Allah. yang Oke. mau tahu banget gitu kayaknya ya. Nih, nah kalau di Hijratuna kita itu manggilnya tuh sebutannya sahabat Jannah Oh, gitu, sahabat sebutan Jannah. Masya Allah. untuk teman-teman kita. Nah, Doa ya. Mudah-mudahan kita beneran betul. masuk ke jannah, insya Allah nanti. Amin, mudah-mudahan saling saling ini ya Mbak ya. Nanti di Jannah tuh kalau misalkan kelihatan, oh kok nggak ada Kiki, di mana nih Kiki? Mbak Dewi ada di Jannah, terus nanti kita pernah live bareng loh ya, gitu. Ya Allah, aku pernah live bareng sama Kiki, gitu. Tolong ya Masya Mbak Dewi Allah. ajak, gitu. Masya Iya, Allah. iya, iya. Nah, ini Mbak Dewi, kalau sahabat Jannah itu kan banyaknya masih pada single nih ya Mbak ya, karena kita Mhm. itu komunitas muslimah yang umuran-umuran mahasiswi gitu lah ya, 25 sampai umur ya 35 sekian Ya lah. Nah, ampun, banyak aku itu banget. aku Mbak Dewi banget, makanya kita undang Mbak Dewi karena memang cocok banget sama Jiratuna ya. Masya Allah. Nah, nah teman-teman ini tuh mereka itu sering banyak yang sharing membayangkan bahwasannya pernikahan itu apa ya, pernikahan itu sempurna, membahagiakan gitu ya. Kebayangnya tuh oh yang aku tuh bakal punya pasangan, akan punya orang yang nemenin, orang yang nafkahin, nggak perlu capek kerja lagi gitu ya, atau orang yang bertanggung jawab dunia akhirat. Nah, aku pengen tahu dong Mbak Dewi, sebenarnya dalam kenyataan realnya apakah pernikahan itu benar seperti yang dibayang-bayangkan ya, kalau sepanjang pernikahan itu memang kebahagiaan gitu, mulus-mulus aja gitu ya, kayak jalan tol ibaratnya. Enggak. Atau ternyata ada lika-likunya juga nih gitu. Walaupun memang kalau teman-teman ditanya pengen tipe yang seperti apa nih, pengen yang kayak Rasulullah gitu, yang soleh, yang baik, yang pengertian, yang agamanya bagus gitu ya. Tapi apa namanya, dalam kenyataannya nih Mbak Dewi gimana tuh? Oke, mari Mm-mm. kita breakdown ini secara tuntas. Baik. Kalau teman-teman bilang, ya Allah, aku pengen banget dapet jodoh seperti Nabi Muhammad SAW. Iya. Who was his jodoh? Kita tanya bareng-bareng ya. Jodohnya itu Hmm, yang pertama adalah Ibunda Khadijah, betul. right? Hmm. Di akhir cerita mereka ini kisah cinta terindah ini. Iya. If you wanna talk Mm-mm. the best love story, ini Titanic sih Iya. lewat gitu. Lewat Ini yang banget. terindah, ini true love, true love, dimana Hmm. Bunda Khadijah yang beliau adalah wanita terpandang, kaya, Hmm. dan pada Hmm. masanya itu rebutan laki-laki loh. Tapi Iya. beliau yang memberanikan diri untuk melamar Ustadz jadi Hmm. ngarang, Mbak Dewi. melamar, melamar Nabi. Yes. Nah, melamar Ustadz ini Mbak Dewi kayaknya ya. bukan melamar Nabi. Ini pasti orang-orang langsung wah ngelawak nih. Melamar Nabi Muhammad SAW, Yes. menurunkan egonya sebagai wanita yang pengen dikejar-kejar. No, she had concept, dia tahu banget, beliau mateng dan beliau ikhlas gitu dengan kondisi. Bayangkan ketika semua orang mengatakan bahwa suaminya tuh gila. Suaminya gila loh. Kok kamu Iya. mau sih sama dia? Sampai akhirnya diboykot, ini keluarga diboykot. Iya. Terus akhirnya Bunda Khadijah harus mengorbankan semuanya sampai di akhir ayatnya pun beliau itu sampai menawarkan tulangnya untuk menjadi apa ya? Apa ceritanya, Kiki? Kayak jembatan gitu ya. Kalau bisa Pokoknya tulang-tulang menjadi itu dijadikan ya. Mm-mm. Jembatan so. untuk dakwah gitu ya kan. Nah, Sampai seperti so when you say you want a husband like Hmm. Nabi Muhammad SAW, Hmm. are you ready gitu?
Karena Yes. pengorbanan istri Nabi itu besar. Jadi bukan Betul. jadi princess, bukan jadi Iya. Cinderella, bukan jadi Benar. apa ya? eh, Oh, cerita-cerita kayaknya enak fiksi. gitu ya. Bukan yang oke, aku mau dapet laki-laki keren dan soleh seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi aku maunya di rumah aja, aku mau dinafkahin, kalau Hmm. aku mau beli tas nanti Hmm. dibeliin, aku mau jalan-jalan, Waduh. pokoknya semuanya disediain. Hmm. Nggak gitu. Nggak ada ceritanya kayak gitu Nggak ya, Mbak ada. ya. Nggak ada Betul, betul, ceritanya. betul. Nggak ada Betul. ceritanya. Kalau kita baca Sirah itu luar biasa ya. Maksudnya istri-istri Yes. beliau itu kan. Dan ya itu, kita tuh harus punya standar seperti itu kalau kita mengakui wanita muslimah. Mana ada Ya, tuh cerita-cerita wanita muslimah manja? Mana ada benar tuh banget. Nggak ada. bergelimang dengan pahala dan pahala dengan apa? Harta. Kenyamanan, misalkan Yes. harta, iya betul. Iya, mana ada. Mereka yang ada cuman berusaha dan berjuang untuk mengumpulkan pahala. Dengan apa? Betul. Taat dengan suaminya, taat kepada suaminya, terus apa ya? Menjaga dirinya dan menjaga Betul. amalan dan ibadahnya. Dan Iya. itu adalah hal yang susah banget. Makanya hadiahnya apa? Hadiahnya surga. Surga, yes, benar. Kalau gampang nggak bakal surga ya Mbak hadiahnya ya. Iya, iya, beneran Susahnya deh. gitu. Karena aku pun sempat terjebak dalam satu hayalan bahwa nikah itu indah, nikah itu enak, nikah itu ya itu yang tadi aku sekarang punya orang di mana aku bisa bergantung kepada dia dan dia akan menyelesaikan semuanya. Tapi kita lupa bahwa dia juga tetap manusia. Ya. Dan manusia itu ada titik lemahnya, ada titik tidak sempurnanya aja. Percaya sama aku ya. Nanti kalau udah yang gini deh, yang udah pernah nikah pasti akan tahu nih suami gue nih masuk angin nih malam hari ini nih. Lihat aja nih bunyi protnya nggak kece tapi ya ini tidur di samping aku gitu. Betul, betul, betul. Iya kan? Oh, ini suami aku nih dia abis capek kerja, ini pasti mintanya banyak nih pas pulang, minta kopi lah, minta inilah, minta itulah. Kita sabar nggak sih untuk menjalankan itu? Because that's what real marriage is about. Yes. It's Jadi pernikahan itu bukan leha-leha ya Mbak ya? Nggak ada ceritanya, nggak ada. Itu bohong. Ini yang dan mau nikah jangan-jangan jadi mundur nih Mbak, ngedengar kayak gini. Makanya aku bilang kalau kita sampai maghrib nggak jadi nikah yang ada. Jadi nikah ya jangan-jangan ya. Tapi ini bukan untuk pengen nyeremin atau takutin. Nikah itu indah banget gitu. Indah banget kalau kita ngerti konsepnya. Jadi sebelum kita nikah, kita ngertiin dulu aja deh konsepnya tuh apa sih? Aku tuh nikah untuk apa? Karena kalau itu nikah hanya untuk supaya nanti hari H aku dapat wedding of the year, terus nanti aku bisa sekarang jalan-jalan kemana-mana ada kredit card berjalan atau apa, bukan kredit card ya, kita nggak main kredit card, kita main ATM berjalan sama pokoknya yang happy gitu ya, dibayangin. Which is it is all over social media, setuju nggak? Betul. Social betul media banget. kan cuma seperti itu yang dikasih lihat indah-indahnya aja, pas lagi senyum dua-duanya lagi senyum, pas lagi lucu-lucunya, emang ada gitu yang posting lagi berantem gitu. Nah, ya itu banget benang merahnya. Jadi ya itu ya Mbak ya, artinya apa namanya kehidupan berumah tangga yang sesungguhnya itu bener-bener nanti deh sahabat Jana bisa ngerasain sendiri ketika mau menikah, tapi nggak melulu itu jadi sesuatu yang menakutkan ya Mbak ya, karena di belakang itu pun ada pahala yang benar-benar luar biasa dari Allah ya, karena menikah itu kan menyempurnakan sebagian agama kita gitu ya, ibaratnya ibadah yang nggak pernah putus kayak gitu kan. Can you imagine setengah agama kita itu pernikahan. Jadi pahalanya itu kan gede banget kalau kita berhasil. Kalau kita sukses gitu menjalankannya. Jadi pernikahan itu indah juga. Tapi lagi-lagi yang aku katakan sebelumnya, harus ngerti konsep. Harus ngerti posisi sebagai wanita, posisi sebagai istri. Dan laki-laki juga harus ngerti posisinya dia, pemimpin dan juga leader gitu.
eh, imam, imam itu Imam, iya, penting, imam. yes. Karena kalau Mm-mm. laki-laki nggak punya konsep agama yang kuat, terus si istri mau Dibawa kemana gitu dibawa ya, mau kemana? diajak Ini kemana. pasti it's not gonna be a happy ending gitu. Jadi Iya, buat aku juga sangat penting untuk memilih, kita harus picky gitu. iya. Perempuan tuh harus picky dan harus picky untuk hal yang benar ya. Jadi jangan Mm. pernah menurunkan standar kita. Ini keren banget sih waktu aku datang ke Hafdin kan, Ustadz Nuzul kan ada khusus untuk sesi-sesi pernikahan. Itu namanya Hafdin acaranya. Dan Iya. beliau mengatakan, dan dia tekankan sekali ini kepada cewek-cewek yang masih jomblo. Karena di dalam ruangan itu, Mm. di seminar itu, yang jomblo paling banyak tuh perempuan. Dan beliau Iya. bilang ini, jangan pernah menjadi perempuan karena belum dapat jodoh, akhirnya kita turunin standar. Iya, 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 iya. Standar kita udah tinggi, kita mau yang terbaik Mm. dong, kita mau laki-laki yang bagus imannya, kita mau yang ini, Waduh. bla bla bla, pokoknya udahlah ada kriterianya. Tapi karena kita, Mm. loh kok kita nggak laku-laku ya, umur kita jalan terus ya, kok gini ya, kok ya udah deh aku turunin standar deh. Wah, beliau mengatakan jangan melakukan itu, Hmm. jangan. Kenapa? Ketika kita melakukan itu berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Mm. Betul. Dan ketika kita tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita mengharapkan orang lain untuk menghargai diri kita? If your Iya. standards are there, you keep it there. You keep it there dan kita berdoa Mm. kepada Allah, ya Allah, berikan aku jodoh yang terbaik dan sabar. Iya, Sabar. kuncinya memang sabar ya Mbak ya. Kadang-kadang Iya. perempuan usia 20 masih yang aku mau gini 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 gini. Banyak tuh kan listnya kan. Lelaki yang ini. Masuk 25 belum nikah juga. Aduh kayaknya turunin deh, cukup deh dia soleh, terus apa namanya berakhlak baik. Ya udah deh itu. Maju lagi nih 37 belum nikah lagi, diturunin lagi. Nah, itu yang bahaya justru itu ya Mbak ya karena Iya. mungkin nggak sabar nunggu jodohnya ya. eh, Mm-mm. Panic attack itu sekarang yang Jadi misalnya itu kita kan syaitan juga bermain ya. Pastinya dia nggak mau iya, kita menjalankan setengah agama kita. Jadi pasti akan betul. ujian ujian ta'aruf aja saya sih cuman denger aja cuman ya wow Mhm. gila juga ya seru juga gitu. Jangan kan Mhm, ta'aruf yang mhm. nggak ta'aruf aja ujiannya masya Allah. Iya, betul. Apalagi yang memang Apalagi berniat ya banget gitu. menyempurnakan, iya, betul. Heeh. Mhm. Dan setan itu katanya reward yang paling besar itu ketika bisa apa namanya memisahkan Menghancurkan. gitu ya. Iya, menghancurkan. Iya, itu benar-benar rewardnya udah langsung naik jabatan paling atas gitu ya ibaratnya tuh Yes. ya kalau itu menghancurkan rumah tangga kita gitu makanya benar-benar wah memang itu ibadah setengah agama ibadah yang terus menerus dan memang pahalanya pun mengalir tanpa batas gitu ya Mbak Dewi ya. 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 Nah tadi kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol tentang konsep nih Mbak Dewi bilang harus punya konsepnya gitu ya harus Ya. punya pakemnya dulu nih gitu. Nah, itu tuh kira-kira untuk teman-teman nih yang mau maju ke pernikahan, kira-kira apa aja sih yang harus dimiliki apa seorang perempuan gitu ya sebelum melaju ke jenjang pernikahan? Apakah dia harus apa menuntut ilmu dulu kah atau misalkan dia harus banyak-banyak belajar tentang budaya atau gimana gitu? Karena kan ada juga yang mengutamakan budaya banget gitu ya, misalkan orang eh, apa Jawa harus dengan Jawa kayak gitu atau misalkan kita standarnya itu standar Islam aja gitu gimana tuh Mbak? You know, if you're gonna ask about standard, standar Hmm, terbaik udah pasti standarnya Islam. Tidak ada celah, betul. tidak ada sedikit pun miss di dalam situ, Hmm, nggak ada. betul. Jadi Setuju banget. ketika Allah mengatakan laki-laki baik untuk wanita yang baik, Mereka baik. ya Hmm, kan? Bukan iya, laki-laki Jawa sama wanita Jawa, nggak ada. betul. Hmm, iya, Nggak ada yang Betawi ya ketemu sama yang apa ya, yang Malang. Padang nggak atau ada, apa nggak ya? ada. Padang gitu, let's say, nggak ada. Yang baik Betul. ketemu sama yang baik. Makanya yang Iya, harus diperbaiki adalah diri kita dulu. yes, Kita benar. perbaiki itu, terus ya itu yang Hmm, kamu katakan. Apa sih yang penting banget? Ilmu. ilmu ya. Emang kalau
nikah itu nggak pakai ilmu, pakai cinta doang. Wrong, Berantakan. bebop banget, nggak ada. Hmm. Aduh, nikah itu Hmm. harus pakai ilmu. Ilmu apa aja sih? Betul. Ilmu komunikasi. Bagaimana ya Yes. kita ngomong sama suami dengan laki-laki. Hmm. Ilmu apa lagi? Ilmu manajemen keuangan. Iya. Ilmu mendidik anak kalau nanti punya anak. Hmm. Hmm. Ilmu nanti bagaimana kita, mohon maaf ya aku ngomong di sini, ilmu memuaskan suami gitu. Itu ilmu loh. Hmm. Iya, Harus betul. belajar gitu. Kalau kita Iya. nggak belajar, kita akan kalah dengan wanita-wanita di luar sana yang Hmm. bebas sekali punya ilmu itu gitu. Dan mereka Iya. cuek. Hmm. Hmm. Dan we have to be realistic about these things gitu. Kalau kita nggak punya ilmu, udah pasti gagal. Yes. Ini Benar kan banget. kita kayak lagi ujian nih, ngisi kisi-kisi. Kalau Hmm. materinya, materi yang kita punya tidak memadai, pasti akan tergantikan sama yang lain. Udah gitu aja. Iya. Ibaratnya kita mau ujian sekolah aja, ini ya apa belajarnya itu benar-benar serius banget gitu. Apalagi ini ujiannya nanti kita akan pernikahan gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan nggak punya ilmu, kalau Iya, iya, ini iya. Disuruh mundur, betul disuruh banget. apa. Disuruh mundur ya, terlalu deket mungkin ya Mbak. Aku mau taruh di sini. Kalau ini aman nggak? Terus aku Nah, mundur. itu pasti. Tadi pas sih Mbak yang agak depan dikit. Oh gitu. Iya, segini. Kalau gini? Agak kejauhan Mbak. Ya udah segini aja ya. Mau dekat mau jauh, flawless lah tetap pokoknya Mbak Dewi. Ya itu benar ya Mbak ya, ilmu. Yang pertama ilmu dan standarnya itu memang benar harus standar Islam. Karena nggak bisa ya kita pakai standar-standar yang lain gitu ya. Karena ibaratnya kalau kita pakai standar akal kita nih, logika kita misalkan gitu ya, yang pasti kan logika itu nggak akan menunjukkan pada kebenaran gitu ya. Salah satunya yang menunjukkan kebenaran itu ya syariat Allah gitu. Begitupun dengan pernikahan gitu ya. Diatur detail sekali di dalam Islam dari mulai bagaimana sih hak dan kewajiban seorang istri gitu ya, hak dan kewajiban seorang suami kayak gitu. Nah itu dan itu perlu banget. Jadi kayak apa namanya kajian-kajian pranikah gitu ya Mbak Dewi ya. Mungkin teman-teman bisa ikutan. Eh, Mm-mm. kalau mau belajar, belajar sungguh-sungguh, jangan setengah. Cuman bilang, aku mau belajar. Nggak bisa. Harus terjun, harus ngerasain, dan kajian, tanya sama ustadz Iya. atau tanya, dicatat, terus direnungkan. Terus bayangin nih, nanti. Ini kan kita teori nih, ini lagi teori nih. Iya. Teori. Mm-mm. Lebih gampang daripada praktek. Jadi pas nanti nikah, Mm. kita ketemu suami yang lagi menggemaskan, apakah kita berangkat Mm. keluarkan teori? Mm. Iya, Because betul. marriage is 24 jam dari hari kita nikah sampai salah satunya meninggal. Betul. Ya. Nggak ada habisnya. Betul. Enggak. Makanya dibilangnya ibadahnya yang pahalanya benar-benar besar ya, karena nggak ada habisnya 24 jam. Dan setiap hari Yes. berubah. Ya. Itu udah nikah mau hampir 9 tahun, aku cuma gini, ya Allah, perasaan dulu dia nggak begini, kok jadi gini? Atau mungkin dia juga bisa merasakan itu ke Dewi gitu. Jadi I'm like, ya ini menarik banget loh. Nggak ada habisnya untuk belajar tentang pasangan kita. Iya. Jangankan sebelum nikah, sesudah nikah pun tetap kita belajar ya Mbak ya. Kita tetap menggali ilmu gimana nih caranya ya kan supaya bisa sampai ke ya itu tadi tujuan pernikahan gitu ya. Mbak Dewi sharing dong sama kita dulu nih sampai bisa 9 tahun itu bukan waktu yang singkat loh dengan di era sekarang yang ibaratnya apa ya pernikahan itu dianggap sepele kayak gitu ya. Ibaratnya nggak cocok ya udah deh cari yang lain gitu kan. Nggak cocok ya udah kita cerai aja, gampang aku bisa cari yang lain kayak gitu kan sekarang apa namanya stigma masyarakat kan seperti itu ya. Artinya apa namanya untuk mempertahankan nih bisa sampai ke 9 tahun ini apa sih sebenarnya tujuan atau visi yang paling kuat gitu yang Mbak Dewi punya dengan Mas Agung? Oke, Mas Agus. Mas Agus. Tes mic, udah aman belum? Karena kalau aku mundurin, berarti suaranya hilang ya. Jadi segini aja ya Jelas, guys. jelas. Oke. Iya, pas gitu. So, apa sih pertanyaannya?
Apa Mbak? Ya Allah. Baik, saya ulangi. Apa sih Mbak 9 tahun? Dewi. Kenapa bisa 9 Iya, tahun? pengen tahu dong visinya itu apa sih, visi pernikahannya kok bisa mempertahankan sampai sejauh itu gitu. Maksudnya 9 tahun itu kan bukan waktu yang singkat gitu. Oke. Apalagi untuk public figure gitu ya. Enggak lah, udah Gimana? udah udah retire, udah pensiun banget nih. Ibu aku udah emak-emak rumahan banget. So, here's the thing. Ketika kita menikah, di awal deh, di awal dengan siapapun ya, kita jangan ngomongin aku dan Mas Agus. Semua orang yang menikah Hmm, itu pasti berharap bahwa happily ever after, yes, ya. pasti. Jadi ngebayangin cuman endingnya aja. Iya. Tapi kan memang buku-buku Cinderella dan semua novel, bukan novel apa ya, fairy tale itu nggak pernah kasih Hmm. lihat kan. Waktu si Cinderella tuh bangunin suaminya sholat, waktu Cinderella Ya. siapin makanan dan masak di Makanan. dapur, ada gitu. Taunya cuman happily ever after, udah ujungnya aja. Nah, ketika aku menikah yang dua pertama, aku selalu menganggap bahwa aku berhak untuk mendapatkan happily ever after. Hmm. Jadi waktu pertama nikah merasakan, oke, gue harus mendapatkan itu. Dan setiap hari karena standar standar halunya tinggi ya, bahwa gue harus Hmm. bahagia. Setiap hari gue harus bahagia. Apapun yang terjadi, Hmm. pokoknya it's gonna be happy, semuanya sempurna, semuanya ini. Dan karena itu akhirnya jadi kecewa. Yes, Karena setiap benar-benar. hari akhirnya kita melihat realita gitu bahwa ternyata nikah tuh butuh duit ya, ternyata nikah tuh butuh ekonomi, butuh uh, perjuangan, butuh konsep, butuh mikirin Iya. masa depan dan lain-lain. Hmm. And when your partner and you, kita nggak di halaman yang sama, itu akhirnya bentrok dan berantem. Dan Hmm. akhirnya happily ever after-nya nggak happy karena ternyata kita udah salah langkah di awal. Konsepnya nggak Iya. ada. Hmm. Nah, itu yang membuat menurut aku kenapa aku bisa belajar dari yang sebelumnya dan sekarang masuk pernikahan dengan Mas Agus. Jadi di awalnya aku yang jelek-jelek justru aku keluarin. Oh. Jadi nggak ada yang ditutupin. Oke, kita mau nikah nih. Mau nikah ya. Hmm. Aku kasih tahu nih. Aku ini A, B, C, D, E, F, G sampai Z dikasih tahu. Ini semua kejelekan aku. Dan kalau menikah, aku butuh A, B, C, D, E, F, G. Semuanya dibahas. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau misalnya ada yang mau mundur, now is the time gitu. Nah. Di awal-awal. Jangan pas sudah nyemplung, akhirnya, gue mundur ya. Kok gini Akhirnya kata-kata cerai itu keluar. Dan kata cerai itu harusnya menjadi momok untuk kita semua, terutama untuk perempuan yang paling gampang mengatakan hal tersebut. Never say that. Never, ever, ever menggunakan kata itu ketika lagi marah, ketika lagi sedih, ketika lagi emosi. Karena itu kata gampang banget untuk keluar kalau lagi nggak nyaman gitu ya. Betul. Itu menjadi kayak kartu as kita untuk mengancam pasangan atau suami kita. Enggak, don't ever. Why? Kenapa? Karena kalau saat itu tiba-tiba diaminin sama si malaikat, dan suami kita juga mungkin saat itu juga lagi emosi, diain aja udah selesai. Itu urusannya panjang banget. Jadi itu pun waktu aku mau menikah sama Mas Agus, aku bahas itu. Mas, jangan ada ya. Pokoknya kalau kita punya masalah, kalau Dewi kan zaman dulu, zaman lagi lucu-lucunya itu, kalau punya masalah itu suka kayak drama Korea gitu yang kabur dari mana terus berharap nanti laki-laki yang kejar-kejar. Iya, drama banget. Terus nanti laki terus kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Beneran aku nggak apa-apa. Tapi berharap dia tahu gitu masalahnya apa. Benar. Drama banget. Drama queen, bener ya. Iya. Dan berharap laki-lakinya ngejar-ngejar, terus memohon-mohon gitu kan. Ayo dong balik, ayo dong apa gitu ya.
Yang ada nggak dikejar, terus kita nggak dapet. Nggak kejar sih, gimana? Terus tambah stres lagi. So, in a marriage, you have to be honest, just brutally. Gini loh, kadang-kadang untuk jujur itu kan nggak menyenangkan. Iya. Ya kan? Apalagi kita mengatakan sesuatu yang, ini gue nyakitin perasaan pasangan aku apa enggak ya? Tapi kalau ini nggak diomongin, akan seperti ini terus. Nah, jadi Mas Agus tuh waktu awal-awal nikah sama aku, wah, drama nih, drama queen kan? Aku marah. Zoom in, zoom. Aku marah. Terus ada sinetron banget ini bener. Terus Mas Agus, ya udah, maunya apa? Kamu maunya apa? Nggak tahu. Karena cewek itu sering banget tuh nggak tahu maunya apa sebenarnya, drama aja. Terus akhirnya aku ambil kunci. Terus menurut aku ini keren banget ya dari Mas Agus. Aku masuk ke dalam aku, ceder, masukin kunci, ngeng gitu. Terus tiba-tiba Mas Agus berdiri di depan mobil. Ya, jadi padahal ya itu gerbang juga belum dibuka, jadi nggak mungkin bisa keluar. Mas Agus juga udah nggak mau kehilangan juga soalnya, jadi dijagain banget. Terus dia berdiri di depan mobil and he was like, turun. Dan keren gitu, menurut aku dia tenang. Jadi sisi pemimpinnya tuh ada, turun, kita bahas pelan-pelan ya. Pokoknya aku nggak mau kalau kita berantem salah satu, sekarang mungkin kamu, besok bisa jadi aku. Dan aku nggak mau. Kalau besok aku yang kabur, kamu yang harus hentikan aku. Wah, itu meleleh. Aku meleleh. Gitu lagi meleleh ya Mbak kalau perempuan ya. Terus aku keluar dari mobil, terus akhirnya kita ngomong pelan-pelan. Terus ini ya, kalau misalnya ada cowok di sini, sebenarnya kalau lagi berantem yang dibutuhin cuma dipeluk aja. Simple banget ya sebenarnya ya. Simple banget. Biarin dia udah biarin dia keluarin 1400 katanya dia bla 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 bla. And then after that udah kamu peluk. Iya sayang. Udah peluk aja. Peluk. Itu tips kan? Banget itu. Karena dan bener banget itu dan bener kan? Banget. Cewek cuma itu udah itu aja butuh didengerin. Pokoknya didengerin aja. Abis didengerin udah disayang-sayang, udah selesai. Yes. Setuju banget. Love banget Mbak Dewi. Terima kasih sudah mewakili perasaan aku juga gitu. Jadi simpel itu ya. Tapi kan terkadang nih bakonya laki-laki nih, keegoisan laki-laki itu kan lebih tinggi ya Mbak Dewi ya dari perempuan. Kadang-kadang nggak semuanya juga tuh pengen misalkan istrinya kayak tadi ya, yaudah peluk aja. Tapi pada kenyataannya mereka itu lebih aku kan pemimpin gitu. Iya, ego. Nah itu. Oke. Well, kamu ngebayangin juga ya, kalau yang ini si pelakunya ya, rambut acak-acakan, baunya dapur, pakainya daster, terus kita, kamu nggak pernah ngertiin aku cuma minta dipeluk. Kira-kira nih ya, kira-kira. Kalau kita yang jadi laki-lakinya, ya Allah, nih perempuan ya, yang mandi dulu gitu, cantik sedikit gitu. Mungkin gue mau peluk, mungkin itu masih mungkin ya. Lu cerewet, iya, gue purin. Tapi kalau ngerti nggak sih? Iya, paham banget. Kita harus memainkan. Makanya pentingnya untuk belajar supaya kita tahu bagaimana memainkan sisi wanita kita. Cowok tuh butuhnya apa sih? Cowok kan juga butuh dimanja. Dan cowok itu kan visual banget. Pandangan, iya. Mereka tuh pandangan banget. Jadi mereka harus lihat nih, istri gue memang cantik. Dia sedih aja cantik. Gimana gue mau peluk gitu. Gimana aku gak sayang sama dia. Makanya kan ada tuh dandan lah untuk suami kamu. Suami, iya betul Mbak Dewi. Ternyata ada koneksinya juga dengan itu ya. Kadang-kadang laki-laki itu yang ngelihat muka seunyu-unyu Mbak Dewi gitu kan, ibaratnya marah-marah, ya nggak mungkin lah kalau nggak dipeluk. Nggak. Kalau pakai daster tetap aja.
Aduh. Ya Allah, berarti itu ya. Nah, itu juga sebenarnya kunci ya. Kalau perempuan itu kan dalam Islam itu benar-benar harus, yaitu berpenampilan menarik di hadapan suami. Ya, jangan sampai ibaratnya ya bau-baunya harus wangi lah setidaknya walaupun berkecimpung di dapur kayak gitulah, rapi-rapi sedikit supaya yang tadinya suami pengen marah juga pengen ibaratnya pengen egonya keluar ngelihat istrinya, oh kok istriku merana banget, lagi sedih kok cantik banget, akhirnya luluh gitu ya Mbak ya. Sama satu hal lagi ya, yang paling Nah, penting untuk jadi seorang perempuan adalah hmm, tahu bagaimana memainkan diksi. hmm. Apa tuh Mbak diksi? Kata-kata, Kata-kata. kalimat. Iya. Iya, Ah, iya. kita harus membaca kondisi dan tahu gitu. Hmm. Suami pulang capek dari kantor, terus tiba-tiba kita langsung nyerocos aja dengan diksi yang nggak elegan gitu, nggak cantik. Hmm. Ah, sayang aku capek banget ya, tahu nggak sih kalau hari ini Hmm. kok ini, you know, there are times when kita bisa marah dan kita bisa meminta sesuatu, tapi dengan cara yang elegan banget. Dan Hmm. kita Hmm. belajar dari siapa? Kita belajar dari Fatimah. Ya. Ingat nggak? Dia tuh lagi capek-capeknya ngurusin rumah. Terus dia minta Hmm. sama suaminya, sayang, minta dong sama ayah supaya aku Hmm. dikasih Ada budak pembantu. untuk Hmm. membantuku. Yes. Hmm. Kan cantik gitu, elegan gitu, nggak pakai Hmm. ngeluh. Terus akhirnya suaminya Hmm. mengiyakan gitu. Oke, saya akan ke Hmm. Nabi. Hmm. Hmm. Betul. Terus Jadi akhirnya apa? caranya pun ya. Caranya harus pinter, harus cantik Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Coba kita lihat istri-istri yang berhasil. Fir'aun. Udah deh, kita kalau Iya. mau main ego laki-laki yang paling tinggi Fir'aun. Fir'aun. Iya. Udah nggak ada Istrinya bandingannya lagi ya. nggak ada Hmm. bandingannya. Udah deh, Hmm. kalau mau ngomongin Hmm. ego cowok tuh paling gokil, paling pemimpin banget, paling Hmm. gue Iya. banget itu kan dia. Iya. Istrinya Asia, coba bayangin ya, Hmm. ketika dia lagi mengeluarkan statement, semua bayi harus Hmm. dibunuh. Bunuh. Bayi laki-laki harus Harus dibunuh. bayi laki-laki harus Hmm. dibunuh. Kok Hmm. bisa istrinya bawa pulang bayi laki-laki, Hmm. terus Mm-mm. akhirnya bayi itu dirawat sama Diurus di dia? situ dia. Iya. Mm-mm. Itu gimana ceritanya? Mm. Mm-mm. Kalau nggak dengan cara dia menyampaikan. Sayang, Hmm. coba lihat deh, ini anak lucu banget ya. Hmm. Nggak ada paksaan. Pokoknya mau gue ya, pokoknya gue maunya nih anak ini harus dirawat. Disikat sama Firaun, nggak ada Hmm. urusan. Hmm. Benar banget. Diksi itu penting banget. It's make or break, really. Dan kalau Hmm. kita misalnya lagi marah, coba deh kita belajar untuk diem. Diem aja dulu. Diam dulu. Mm-mm. Hmm. Supaya Diem, nggak membeludak kata-kata yang nggak enak itu ya Mbak ya. Jadi rem pertamanya diem dulu, diem. terus Kalau bisa merenung. enggak Gitu dulu ya. sholat. Iya, benar, benar banget. Mm-mm. Kalau mau ngerocos, ngerocosnya ke Allah aja. Iya, Nah, itu iya, bebas tuh. benar banget. Mm-mm. Bebas. Karena kalau misalkan udah keluar kalimat-kalimat yang nggak bagus dari seorang perempuan, ya namanya laki-laki pasti tersulut juga gitu ya Mbak. Walaupun ibaratnya sakofah agamanya baik gitu ya, misalkan dia punya ilmu agama yang mumpuni, tapi kalau misalkan dalam emosi saat marah, istri marah atau suami marah, itu kan sebenarnya ego yang bekerja ya, ego yang Ya. ibaratnya yang mengambil alih tuh udah bukan ilmunya lagi. Kadang-kadang punya ilmu terus tiba-tiba buyar begitu aja gitu ketika amarahnya itu datang. Bener nggak sih Mbak? Iya, betul. Iya. Makanya kita juga harus bisa menundukkan namanya perasaan di bawah hukum syara itu ya. Kayak misalkan kalau perempuan itu kan nggak perempuan, maksudnya kalau dalam diem-dieman nih di rumah kan nggak boleh lebih dari 3 hari kayak gitu Ya. ya Mbak ya. Mm-mm. Ibaratnya kan kita mau seegois apapun ya tetap kalau udah lewat dari 3 hari harus ngobrol lagi, harus apa lagi. Berarti Malah, malah kalau mm, bisa sebelum tidur itu mm, nggak boleh. betul. Itu ada hadisnya juga tuh. Jangan nunggu tiga Mm, hari. Jangan nunggu iya. 3 hari. Mm, Dan benar aku banget. pernah pernah dikasih tahu ini lagi-lagi di Hafdin. Mm, Istri perempuan nih kalau udah maki-maki si suaminya, mm, tahu nggak kalau bidadari di surga itu lagi maki-makin kita juga. Malah lagi nyumpain kita, mm. ya Allah,
Iya. Durhaka nih perempuan. Mm-mm. Intinya dia lagi doain yang tidak baik untuk kita dan bilang, nih ya nanti suamiku nih, jadi bukan suamimu, bukan suami aku, suami Mm-mm. bidadari ini suami aku nih yang kamu lagi marah-marahin. Pokoknya saya nggak Masya ikhlas. Allah. Ya Allah, ini perempuan nggak bener gitu Mm. poinnya. Jangan Ya, jangan aku sedih jangan banget. ridhoi dia, jangan meridhoi dia saat ini karena lihat dia lagi maki-maki suami aku. Hmm. Kebayang nggak bidadari doanya kayak begitu? Itu Hmm. serem, sister. Iya, bener banget. Kemarin aku Serem. sempat lihat di postingannya Mbak Dewi itu ya, soal Iya, itu ya, yang Mbak iya, Dewi, terus itu, ya ampun ini hadis emang ini bener-bener bikin perempuan kalau kalau boleh dibaca setiap hari, kayaknya dibaca tuh tiap hari gitu ya, supaya kita tuh ngeh gitu, kalau kita marah-marahin suami kita, menyakiti hati suami kita gitu. Para bidadari di surga itu, apa namanya tadi, kayak menghardik kita ya, kayak iya, apa namanya, iya. ya, Mendoakan kita dengan hal doakan yang yang tidak buruk ya, baik. kayak gitu. Iya. Mm-mm, mm-mm. Ya ampun. Jadi kalau misalkan ingat ke situ bener-bener ya kalau ya kita itu di dunia itu ini suami bukan sepenuhnya milik kita gitu ya. Iya, Suami itu miliknya Allah kayak gitu. betul. Dan kita itu sebagai perempuan jangan sampai mengakuisisi gitu. Ini suami saya ya terserah saya gitu. Saya Hmm. yang apa mengambil alih, saya yang mendirect gitu. Kadang-kadang ada suami-suami takut istri sampai kayak gitu ya Mbak ya. Tapi sebenarnya itu benar-benar dibenci Allah gitu ya. Ya, Nah, hadisnya juga ini kalau nggak salah yang tentang tadi ya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau bisa sih 1 hari aja udah selesai gitu ya. Itu tuh hadis riwayat Muslim nih kalau nggak salah nih ada nih. Jadi bila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan istri tidak memenuhi panggilannya itu, kemudian suami bermalam dengan keadaan marah, maka para malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Jadi kalau ngelihat tentang hadis itu, Mbak Dewi, sungguh benar-benar harus perempuan yang apa ya? Kalau bahasa Jawa itu apa ya? Apa ya? Merendahkan diri serendah-rendahnya gitu di hadapan suami. Walaupun memang mungkin itu salahnya dia gitu. Kejadian itu tuh salahnya dia. Aku tuh nggak salah sama sekali gitu. Tapi tetap hadisnya tuh kayak gini loh gitu. Kita iya, yang harus datengin dia, kita yang harus minta maaf gitu ya. ya. Ya mau Dan itu surga nggak? penyakit. Lagi-lagi mau surga nggak? Betul, betul. Surga itu nggak murah. Surga itu nggak mudah. Hmm. Dan perempuan kan cuman Benar. cuman disuruh itu kan, dapatkan ridho suamimu, Hmm. jaga sholatmu, terus Hmm. jaga jaga dirimu, ya kan? Jaga kehormatan suami. Kehormatan. Udah, tinggal pilih Kemudian mau hari lewat pintu mau mana. masuk lewat pintu surga yang mana? Iya, Masya Allah, Masya Allah. Tapi satu kata taat itu, taat dia kan taat sama suami, tapi taat itu Mbak Dewi, ya Allah, Masya Allah Mbak Dewi. Ayo mungkin yang lagi pada nonton, taat itu gampang atau enggak sih? Susah, Ya, itu simple gitu, kalimatnya itu simple gitu, T-A-A-T gitu kan, cukup gitu. susah. Itu susah. Hmm. Hmm. Ya Mm-mm. makanya kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Nggak bisa, betul. Nggak bisa, pasti gagal, pasti nggak ini ya. Nah, Mm-mm. Mbak Dewi, ini kalau misalkan bicara tentang ini ya, kalau kita nikah itu kan biasanya teman-teman tuh pada ngedoain nih, Ya. oh sakinah mawaddah warahmah ya, bahagia ya, nah kayak gitu. Nah, sebenarnya nih, kalau dalam perjalanan berumah tangga, itu kita didominasi oleh cekcok gitu ya, oleh cekcok, oleh ribut, terus saling mencaci, terus di rumah tuh kayaknya udah kayak neraka, itu sebenarnya kita itu bisa dikatakan bahwa pernikahan kita itu nggak sakinah nggak sih? Oke, aku nggak tahu untuk Mm, jawab pertanyaan itu, tapi yang aku tahu kalau mm, itu terjadi dalam sebuah rumah tangga, sudah mm, pasti ada yang salah dengan ibadah kita. mm, For sure, for sure, nggak mungkin nggak. mm, Itu udah pasti ada yang salah dengan sholatnya kita, ada mm. yang salah dengan eh, mungkin apa ya? Pokoknya hubungan kita sama Allah. Iya, mungkin kita Jadi, bermaksiat ya melakukan yes, dosa-dosa ya. itu Mm, pasti, pasti, mm, pasti. Itu mm, adalah apa ya, kayak lampu mm, kuningnya yang lagi hidup nih, pokoknya rumah tangga beribut terus. Nah, itu pasti mm. ada yang salah.
Coba di cross check lagi ibadahnya seperti apa. Hmm, iya. Jangan-jangan karena kemaksiatan yang kita lakukan, jadinya Allah nggak memberikan sakinah itu ya ke dalam rumah tangga kita. Karena Ya, kan sakinah itu sebenarnya ketenangan gitu ya. Kayak misalkan di surat Ar-Rum ayat 1 itu kan Allah menciptakan istri-istri supaya apa? Supaya si laki-laki itu cenderung dan menjadi tentram gitu. ya, Tentram di sini kan berarti sakinah kan, Mbak? ya, Kalau ya. misalkan sekarang di rumah istrinya misalkan nggak bikin tentram, pengennya misalkan marah-marah terus, artinya gimana ya? Sakinah itu sebenarnya dari Allah nggak sih? Itu kayak reward gitu nggak sih? Ya, Kayak eh, semacam, ya kan? sakin, sakinah Karena is itu nggak like bisa dibuat oleh kita. Kayak reward, mau bener. mau actingnya Hmm, sejago apapun, hmm, yang hmm. namanya kedamaian dan ketenangan itu hanya datang dari Allah. Dari Allah, betul. Hmm, It's your relationship, hubungan kita bukan sama manusia, itu datang dengan hubungan iya. sama Allah. Makanya tadi aku juga baru posting, bahagia sesungguhnya tuh apa Hmm, sih? Ya bahagia hmm, sesungguhnya adalah hmm, ketika kita kenal diri kita sendiri, kita hmm, tahu nih flaws, kekurangan, kesalahan kita tuh apa aja, dan kita hmm, mengakui itu sehingga kita mau memperbaiki. Tapi hmm. memperbaikinya juga kan nggak bisa sendirian. Kalau nggak ada pertolongan Allah, yang namanya kejelekan kita tuh nggak mungkin bisa hilang, gitu, nggak bisa. Bener. Itu kita harus minta terus, ya Allah, ya Allah tolong aku. Aduh, Hmm, pokoknya miss sehari aja, jangankan miss zikir petang aja zikirnya, hmm, pagi hmm, petang. Lihat nggak ada hmm. perubahan dalam mood kita? Betul. Hmm, Kalau nggak ada sesuatu yang, kok kenapa kenapa ini harusnya nggak gini nih hari ini. Ini hmm, tunggu tunggu hmm, apa yang hmm. miss, ya Allah. Zikir itu Bener. baru zikir. Gimana kalau yang Hmm. ditinggalkan yang wajib-wajib? Sholat wajib. Iya, iya, Oh, lihat aja. Sama Allah tuh gampang banget. Semakin iya, kalian iya, menjauh, semakin ya kalian akan susah sendiri. Dan bukan saya yang betul. buat, kalian sendiri yang buat itu. Iya, iya. Jadi kebaikan itu datangnya dari sisi Allah dan keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri gitu ya. Dari diri kita sendiri yang membuat akhirnya yang sengsara juga kamu sendiri gitu. Mm-mm. Benar banget Asli, itu Mbak asli. Dewi. Mm-mm. Jadi sebenarnya setiap hari harus memuhasabah diri gitu ya. Hari ini tuh aku apa sih ngelakuin apa? Kalau misalkan terjadi tiba-tiba suami nyolot gitu sama kita harus langsung mikir ini suami nyolot, nih kayaknya aku ada sesuatu maksiat nih yang aku lakuin sama Allah gitu ya. Pasti. Dan jangan pernah Mm-mm. lupa ya, senyolot-nyolotnya suami atau sejelek-jeleknya dialah di mata kita. Mm-mm. Mm-mm. Kan kita yang milih. Yes, benar. Jadi jangan Nggak pernah ada yang, paksaan. Mm-mm. iya, kan kita yang milih. Mm-mm. Kita harus terima gitu. Kita harus terima Mm. semuanya apa adanya dia. Seperti kita mau diterima sama dia. Iya kan? Kita selalu, ya aku Mm-mm. nggak sempurna, kamu terima aku apa adanya. Ya, situ terima dia apa adanya nggak. Mm. Ini kan sama-sama memilih loh, nggak ada terpaksaan dalam rumah tangga ini. Betul, betul. Masya Allah. Ini kalau udah ngomongin rumah tangga, aduh kayaknya nih banyak yang, aduh belum apa-apa udah nangis kan tuh. Mbak Dewi udah bikin nangis anak orang nih kan. Aduh, Masya Allah. Seru, Itu seru, udah seru. banyak yang berderai air mata, tapi memang luar biasa sih memang pernikahan itu. Makanya Allah itu mewajibkan nikah ya, supaya kita itu lebih dekat dengan Allah sebenarnya ya. Karena, Iya. mm, benar banget. Nah, Mbak Dewi, aku mau nanya lagi dong, apa kita buka ini ya? Ada yang tanya-tanya nggak ya di sini, Oh, boleh. teman-teman? Ada. Mm-mm. Aku buka Ada ya. yang mau nanya nggak? Heeh. Kayaknya Pertanyaannya pengen. seru banget ya. Eh, Hmm. Hmm. mau aku yang pilih, tapi kamu yang jawab Boleh? ya. Boleh nggak kamu yang jawab? Iya, nanti aku pilih Mbak Dewi jawab gitu ya. Ah, gimana orang aku yang pilih? Ini dia. Ya, Iya, nanti yang pertanyaan berikutnya aku pilih Mbak Dewi yang jawab. emang Boleh? kamu bisa pilih dari situ? Bisa, ini kan kelihatan Mbak dari sini, dari Oke, komen-komennya. oke. Hmm. Ya, ini pertanyaan dari Nur Farida. Gimana Hmm. kakak nyiapin sendiri? Eh,
Gimana Kak nyiapin diri sedangkan juga working mom jadi sekaligus istri dan ibu? Working mom. Yes, she's a working mom. Jadi tugasnya istri sekaligus ibu. Em, ini hal menarik ya yang aku pelajarin selama aku ya dalam proses belajar ini dengan semua keterbatasan bahwa untuk seorang wanita your real job, your main job, your number one job itu adalah untuk keluarga, untuk suami dan justru anak ya. Ibu kan berarti punya anak. Karena yang akan diminta pertanggungjawabannya itu. Allah nggak akan tanya tentang pekerjaan dan gaji dan mungkin hal-hal lain yang menurut kita penting. Memang penting, makanya kita harus belajar. Tapi the point is, kita harus memprioritaskan anak dan suami sebelum apapun. Lalu kalau kita memang ini aku ya, jadi kita harusnya tanya sama guru yang lebih paham lagi. Tapi dari aku, if you are a working mom by choice, lagi-lagi kita harus mengatur waktu. By choice artinya kita yang memilih untuk kerja. Karena mungkin kita kita punya passion atau mungkin kayak aku gitu kan, aku bisa aja di rumah, tapi karena aku nggak bisa diem, aku suka kerja, ya it's by choice gitu. Saya memilih, tapi dengan memilihnya itu kita harus atur waktu. Nggak boleh nih, ini mengalahkan yang ada di rumah. Nggak boleh pekerjaan ini ambil hak si suami dan anak. Karena agama ini adalah agama hak. Dan nanti akan ditanya gitu. Hak suami kamu sudah dipertanggungjawabkan belum? Oh ini akan lama nih cuma urusan gini. Anak kamu, nih kamu udah didik dan dia sudah mendapatkan hak belum? Sebagai anak dari orang tuanya. Oh kalau belum dan itu anak akhirnya tidak menjadi anak yang soleh atau solehah karena kita lalai. Yang tadinya harus masuk surga, kita bisa ditarik lagi sama anak. Betul. So, betul. It's a big deal. Ini bukan hal sepele, tapi ini adalah hal yang butuh ilmu juga, harus belajar. Nah, kalau kita terpaksa untuk membantu suami, misalnya mungkin ya, lagi-lagi, pertama suami harus ridho. Karena aku percaya kalau suami tidak ridho dengan waktu kita yang terambil atau kita bekerja di luar, pekerjaan itu juga nggak akan berkah. Ya, betul. Gitu. Jadi ada banyak faktor yang harus kita perhatikan dan apa ya, hitungkan. Kalau nggak, kalau kita salah langkah aja, akhirnya fatal. Dunianya nggak dapet, kerjanya nggak happy, di rumah juga nggak happy. Iya. Betul banget. Jadi ini butuh ilmu, butuh belajar. Jadi mungkin untuk Mbak Nur Farida, karena pertanyaan sangat umum banget ya, mungkin bisa di breakdown lagi secara pribadi, terus ditanyakan kepada diri sendiri, prioritas itu apa untuk Mbakku, gitu. Kalau boleh aku nambahin, Mbak Dewi. Nah, sebenarnya kan dalam Islam itu tugas utama seorang perempuan itu kan ummu warubah al-bait ya. Jadi ibu pengatur rumah tangga. Itu tugas utamanya gitu yang Allah pengen dari perempuan itu menjadi ibu pengatur rumah tangga. Nah, sekarang kalau misalkan bekerja itu kan dalam Islam hukumnya mubah ya, Mbak ya. Boleh-boleh aja gitu. Jadi kalau kita kerja itu ya nggak dapat pahala karena itu mubah kayak gitu. Nah, di sini ketika ada hukum mubah, terus juga ketemu dengan tadi ya tugas kita sebagai wanita itu kan pengatur rumah tangga, ibu pengatur rumah tangga. Kalau misalkan bentrok ya artinya kita harus mengalahkan dulu nih yang tadi, yang mubah itu kayak gitu. Terkecuali kalau misalkan memang benar kata Mbak Dewi, manajemen waktunya tepat gitu ya, artinya di rumah juga selesai pekerjaannya, suami juga ridho gitu, terus kita masih bisa bekerja ya itu nggak apa-apa kayak gitu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan dari Sri Herdawati. Ciri-ciri suatu pernikahan yang melibatkan Allah itu seperti apa, Kak?
Mm. Ciri-ciri suatu pernikahan yang Melibatkan Allah. melibatkan Mm. Allah adalah ya semuanya kita libatkan Allah. Iya, Semuanya, semuanya. Dalam, diniatkan karena Allah ya. Mm. iya, Mm-mm. kayak Melakukan apa ya? apapun harus. Mm-mm. Gini, kita nganggap bahwa bersihin rumah aja, ngepel, nyapu, itu Mm. hal sepele banget. Tapi kalau kita nggak melibatkan Allah, gini, kita melibatkan Allah itu akhirnya semuanya jadi pahala. Betul. Itu poinnya. Iya. Kalau Mm-mm. kita nggak melibatkan Allah, itu akhirnya hanya emosi dan ya perasaan yang bermain. Tapi when you talk about pahala, kan come on, it's a different level. Misalnya contoh aja contoh. Berhubungan suami istri dengan niat karena Allah dan tidak niat karena Allah. Oh beda, beda Iya, banget, beda banget. Mm-mm. beda banget. Mungkin Mm-mm. feel-nya sama-sama enak ya, pokoknya Iya, dapet kemesraan, dapet apa ya, keromantisan, segala keromantisan, macamnya, iya kepuasan. Mm-mm. betul. Tapi kalau Mm-mm. melibatkan Allah, ada baca doanya dulu, terus kita benar-benar Hmm. mengerti bahwa Ini ini ibadah adalah gitu ya. ini Hmm. ibadah, betul. Ini Hmm. Hmm. ibadah. Hmm. Beda, Itu beda. melibatkan Allah, itu melibatkan Allah, Itu betul. salah satu contoh aja, Hmm. masih ada banyak yang lainnya kan. Cuman aku Iya. kasih yang paling intim karena you wouldn't think that di momen-momen yang sangat cuman dia sama aku aja. Ih, ternyata ada Hmm. Allah juga loh. Allah akan selalu ada gitu. Hmm. Allah akan selalu ada di tengah-tengah si suami istri ini ya. Jadi berkahnya itu nanti berbeda ketika mungkin apa namanya berhubungan suami istri kita dapat pahala dan segala sesuatu walaupun itu sifatnya mubah gitu kayak nyapu gitu ya. Kan gak Mm-mm, wajib juga tuh bisa diwakilkan orang lain gitu kan. Tapi betul. kalau misalkan kita melibatkan Allah diniatkan aku nyapu ini pokoknya niat karena Allah gitu ya. Aku masak niat karena Allah, aku melayani suamiku karena Allah, semua karena Allah, artinya semua jadi pahala buat kita ya. Jadi Betul. ladang amal soleh kayak gitu. Terus kita jadi Jadi sebenarnya seneng dalam kan? Islam itu dan kita jadi senang, Heeh. dan itu tuh bakal beda banget efeknya. Kayak misalkan nih, kalau kita melakukannya itu untuk suami, Mbak Dewi. Misal, contoh kita berdandan nih, ya udah deh, pokoknya aku dandan, aku pengen suamiku seneng gitu ya. Aku masak enak, aku pengen dapat pujian nih dari suamiku. Itu akan berbeda banget kalau niat kita itu aku dandan untuk Allah karena ini perintah Allah kayak gitu. Betul. Ibaratnya kalau misalkan kita dandan hanya untuk suami, ketika suami pulang, terus dia dalam keadaan bad mood, ternyata kita udah masak enak-enak, terus ayo mas kita makan, akhirnya dia bilang, aduh aku lagi gak mood nih, aku lagi gak lapar, itu kita gimana ya, kecewa gak sih gitu, Kalau aku ya, kayak makan gitu ya. sendiri, mak enak. Kalau Mbak Dewi simple aja ya, itu bukan rezeki suamiku berarti gitu ya, Ah, masakan enak aku. Aduh, Masya Allah. tapi enak bener kalau kita melibatkan Allah dalam setiap, jangankan suami istri deh, udah kita sehari-hari aja buat diri kita sendiri aja melibatkan Allah tuh, aduh udah enak banget lah. Udah harusnya setiap hari jadi senyum dan bahagia. Bener banget. Bahagia yang hakiki itu kan ridhonya Allah gitu ya. Masya Caranya ya Allah. tentunya dengan syariat, harus belajar ilmu ya Mbak Dewi ya. Aduh, itu terpenting sih Ini banyak. memang. Nih Mbak Dewi ada yang nanya, ini Kak, kalau ngaji pasti suami juga pingin memperbaiki diri kan? Apa ya itu maksudnya? Oh, berarti kalau Mbak Dewi ngaji, berarti apa namanya suami Mbak Dewi juga ikut memperbaiki diri, kayak gitu. Itu Karena pertanyaannya itu ya. ada. Mm-mm. Eh, Apa apa mungkin ada kayak gini kali Mbak, ada kayak istrinya tuh udah ngaji tapi suaminya tuh kayak ogah-ogahan gitu loh Mbak. hmm, Nah di sini kan orang-orang melihatnya Mbak Dewi udah ngaji nih, Mbak Dewi udah hijrah, Mbak Dewi ini dari sisi itu apa ada dampak nggak ke suami gitu? Suami jadi memperbaiki diri gitu kali ya? Ini Mbak siapa nih Mbak Anissa? eh, gini ya, kalau ini aku Hmm. ngomong atas pribadi aku karena pertama aku nggak punya ilmunya, aku cuma punya pengalaman, itu pun mungkin nggak
nggak cocok untuk semua orang yang lain gitu. Hmm. Tapi ketika kita ngaji dan kita belajar, pasti kita akan memanjatkan doa-doa yang baik untuk Iya. diri kita, untuk keluarga kita. Dan ketika kita mendoakan, khususnya aku selalu ya Allah melembutkan hati ini supaya aku bisa menyerap semua ilmumu. Dan jangan hanya aku, tapi suamiku, kakakku, adikku, keluargaku, itu semuanya aku doain tuh. Ya Allah, berikan kami hati yang bisa menyerap taufik dan pertolonganmu, hidayahmu, ilmu-ilmumu, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Bisa jadi ini yang aku doain itu adalah doa dari Mas Agus. Ya Allah, semoga istriku nih dilembutkan hatinya. Karena menurut aku untuk doa seperti itu kan harus ada hati yang lembut gitu menurut aku ya. Iya, betul. Apalagi Betul, kita Mbak. mendoakan orang lain, karena mendoakan orang lain tuh nggak gampang juga, karena biasanya kita selalu fokus dengan diri kita sendiri. Dan itu Iya. harus menjadi prioritas memang, fokus untuk memperbaiki diri. Tapi ketika kita udah di level kita mau mendoakan orang lain, dan aku yakin banget karena Mas Agus tuh kalau doa tuh panjang banget dan selalu doain orang tuanya, selalu doain istri dan keluarganya, dan aku belajar dari dia. Oh iya ya, kita nggak boleh egois dengan doa kita. Nah, ketika kita akhirnya saling mendoakan nih, doa naik kayak ting tong teng. Iya. Akhirnya kita sama-sama berlomba dalam memperbaiki diri. Jadi kalau Dewi lagi ngaji, kalau Mas Agus lagi mood, dia bisa nebeng kita ngaji bareng gitu. Atau misalnya salah satu yang lagi, mungkin aku nih saat ini nggak bisa ngaji, bisa ngaji sih, cuman mungkin bukan moodnya, apa ya, kondisinya karena lagi berhalangan kan beda sama kalau kita lagi niat. Nah, aku dengerin aja tuh udah happy banget. Dan ketika kita mendengarkan suami Mungkin kita, ini Mbak Dewi, ini apa namanya, Mbak Anissa ini komen lagi. Mungkin yang dimaksud ngaji di sini adalah mengkaji Islam, Mbak Dewi. Karena ini dia nanya lagi, nah, kalau laki-lakinya nggak mau ngaji gimana gitu? Mengkaji doain, Islam berarti doain, doain, bener. betul doain, Dan diajak ya. doain, diajak. Ini aku awal-awal belajar itu aku ngajakin Mas Agus, sampai akhirnya sekarang dia yang ngajakin aku terus gitu, karena udah kecantol gitu. Tapi kan Masya Allah. awal-awal sangat tidak mudah gitu, sesuatu yang kita Iya. tidak terbiasa, gimana caranya ya jadi biasa, apalagi untuk cowok gitu. Untuk datang ke kajian terus dengerin ustadz atau orang lain tuh kayaknya gue udah tahu nih, gue udah tahu, itu ego kan. Karena Iya, duduk betul. di sebuah kajian, di majelis ilmu itu kita harus menurunkan ego kita supaya Ya, betul, ilmunya betul. masuk. Jadi aku alhamdulillah ya punya pasangan yang mau belajar bareng-bareng. Tapi ada banyak kasus di luar sana yang aku dengar susah sekali, dan aku nggak kebayang itu beratnya kayak apa. Tapi salah satu solusi yang bisa diberikan adalah doain. Karena itu senjatanya orang muslim yang paling ampuh itu doa ya, ketika ikhtiar sudah mentok. Karena kita kan nggak bisa juga ngerubah seseorang ya. Misalkan ya suami atau apa teman kita, pasangan hidup kita nggak mau ngaji gitu, nggak mau mengkaji Islam, terus kita paksa-paksa, ayo dong, ya juga nggak bisa kayak gitu. Selain kita doain, ini satu hal yang penting banget juga, kita tunjukin. Tunjukin hasil dari kita sudah ke kajian. Tunjukin hasil kita udah dapet ilmu. Karena kalau kita udah doain, tapi pulang-pulang, kamu nggak mau belajar, gimana? Lah, gimana kalau lu datang ke kajian masih kayak begitu sih, gue ogah. Kayak gini, bener banget, setuju banget Mbak Dewi. Ya kan? Harus dicontohin, iya, setuju banget. You have to show, harus ada perubahan dari kitanya yang, kok istri gue semakin sabar ya, kok istri gue semakin halus, semakin taat, semakin kok rajin ya sholatnya. Akhirnya mudah-mudahan dari situ aja mungkin tergerak hatinya untuk belajar. Iya, setuju banget Mbak Dewi. Lalu banyak banget nih Mbak Dewi yang nanya sampai bingung ya mau pilih yang mana ya. Selamat memilih. Selamat memilih.
Dalam genggaman hati suami ada dalam genggaman Allah. Masya Allah, betul. Mm, 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 mm. Aduh, bingung banget. Malah aku kebalikan. Apa ya, apa ya, apa ya. Sama sih, ini kebanyakan gimana caranya mengajak suami untuk giat beribadah gitu ya. Karena suami saya diajak beribadah suka kesel. Nah itu tadi tipsnya udah bener-bener pol banget tuh dari Mbak Dewi tadi. Lalu, 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 Aku ya. pilih dari sini ya. Ya, boleh. Mm. Kak, kalau nikah muda gimana? Padahal masih pada kurang tahu ilmunya. Loh, ilmu itu bukan muda atau tua. Ada tuh yang tua nggak punya Iya, ilmu. Banyak banget. betul. Yang penting kita mau belajar. Jadi banyak kok teman-teman aku yang nikah muda, Hawariun tuh sama Dena nikah muda lucu-lucu Ya, banget. Tapi ya itu mereka mateng, muda tapi mateng. mateng. Dan Jadi nggak ada ini. mereka punya konsep, mereka tahu tujuan. Jangan jangan kita justru udah nggak tahu konsep, nggak punya ilmu, udah nyemplung. Punya tujuan, akhirnya jadi Nyem- coba-coba doang gitu ya. udah Makanya banyak berakhir di pengadilan. Gimana? Berakhir iya, gimana? udah nyemplung nggak tahu gaya berenangnya mau pakai yang mana. Aduh, PR banget. Dan pengalaman aku ya di Mm-mm. pengadilan itu, that is the worst feeling. Itu perasaan yang paling sangat tidak menyenangkan sekali karena Mm-mm. ketika itu terjadi itu kayak statement, bold statement bahwa eh lo gagal, Benar. lo gagal. Kalau gagal pribadi atau gagal ini kan kayak masih yang itu sedih, itu aja udah sedih. Hmm. Mana lo harus datang ke pengadilan, terus ketemu sama hakim, terus dibongkar itu satu pernikahan, ditanya Hmm. apa segala macem. Itu kan kayak dikulitin, meskipun menurut Hmm. aku Mm-mm. kulitnya nggak sampai dalam-dalam banget gitu. Tapi itu aja udah cukup Mm. yang gue gagal. Dan itu Itu nggak, baru pengadilan di dunia ya, Mbak ya. aduh, Di depan hakim seperti itu. Kebayang dong. kebayang nanti Mm. sama Allah. Mm. Tanggung jawabnya besar, besar guys. Tidak suami, Benar. tidak istri, semuanya punya tanggung jawab yang besar. Iya. Nah, Mbak Dewi, ini nih yang paling, ini udah jam berapa sih? Kita masih bisa panjang nggak sih ngobrolnya? Eh, Ternyata tinggal 15 13 menit menit. lagi. Aduh, gimana nih? 15 menit lagi. Apa gimana? Diperpanjang nggak nih Mbak Dewi? Sampai maghrib. Jadi nggak jadi nikah semua nanti ya judulnya. Ya udah ini the last aja deh ya sebelum kita tutup. Sebenarnya ini obrolannya seru banget dan benar-benar banyak apa ya? Aku juga banyak belajar banget nih dari Mbak Dewi. Masya Allah. Insya Allah. Nah, ini Mbak Dewi, boleh nggak sih nge-share atau ngasih tips gitu ya, bagaimana sih cara merajut cinta pernikahan sehidup sesurga? Atau misalkan prinsip apa sih yang benar-benar dipegang oleh Mbak Dewi kayak gitu supaya kita ini nggak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat kayak gitu, sampai di surga kayak gitu dengan suami kita yang sekarang. Aduh, berat banget ini. Itu makanya berat dijadikan pertanyaan terakhir ini Mbak. Wow. Em, Mm-mm. Gini ya, buat aku hidup itu pendek. Hmm. Setengah, mungkin setengah dari kehidupan kita, kita habiskan dengan orang tua. Dan sisanya kita akan menghabiskan dengan pasangan kita. Dan tips supaya kita bisa sukses, bukan berarti Mm-mm. aku udah sukses, justru aku belajar dari kegagalan dan aku berharap nggak Mm-mm. ada yang harus gagal di sini untuk belajar pelajaran mahal bahwa semuanya nih ujung-ujungnya kita mau sukses dalam karir kayak kita mau sukses dalam Mm-mm. rumah tangga kayak kita mau sukses sebagai Mm-mm. anak kayak kita mau sukses sebagai manusia hamba Allah, the Mm-mm. only key, kunci satu-satunya yang harus kita pegang adalah hubungan kita sama Allah.
Sisanya nanti udah Allah yang ngatur. Tapi yang penting kita pegang kunci di mana ini hubungan kita sama Allah tuh satu-satunya nggak boleh lepas. Ini harus yang terbaik hubungannya. Ketika itu terjadi, insya Allah, apalagi kita menjalankan rumah tangga, kita sampaikan kepada suami kita, sayang, kita pasti akan ada fase-fase di mana aku nggak akan setuju dengan pendapat kamu, dan kamu nggak akan setuju dengan pendapat aku. Tapi, kalau kita pegang kunci, kita ada pendapat satu lagi nih di sini, yang dimana sebagai seorang hamba, seorang muslim dan muslimah, harusnya kita ikutin ini. Dan kalau kita ikutin ini, pasti pernikahan kita akan aman insya Allah. Dan akan langgeng. Karena why? It's not my ego, it's not your ego, it's not my persepsi, not your persepsi. Lagi-lagi that me, no. Di dalam pernikahan, it's about we, dan it's about Allah. Karena yang menyatukan Allah, yang memisahkan juga Allah. Amin, betul. Gitu. Jadi selama kita dua-duanya ya, suami dan istri memegang kunci ke apa ya? Kecintaan kita pada Allah sebelum cinta kepada manusia. Karena ini suatu hal yang sangat menarik sekali. Kemarin Ustadz bilang, Mbak, kenapa hari ini banyak sekali wanita-wanita itu tidak mau dipoligami? Terus ya jawabnya apa dong? Berat banget Ustadz, kenapa harus topiknya itu? Enggak, ini hal yang penting. Kenapa? Karena si istri selalu merasa memiliki. Betul. Dan ketika merasa memiliki, guess what? Ini kata-katanya dan ini menurut aku gila banget. Itu adalah syirik cinta. Ini merinding nih aku. Pas beliau ngomong itu, saya, bener juga ya. Ada yang namanya syirik cinta ya. Ketika kita mengagungkan atau menaruh cinta kita di depan, bahkan melebihi cinta kita kepada Allah, be very very careful. Kan kita udah tahu Allah paling nggak suka ada yang mendahulunya. Iya, betul. Nggak ada gitu. Jadi syirik cinta itu ternyata ada dan kita harus hati-hati dengan hal tersebut. Makanya kita kayak lebih mencintai suami tanpa sadar gitu ya Mbak ya, tanpa sadar kita lebih mencintai suami di atas kecintaan kita terhadap Allah gitu ya. Jadi ibaratnya Tuhannya jadi suami gitu. Yes, Tuhannya jadi suami, apa-apa kita bergantung sama suami, kita merasa bahwa suami cuman punya aku dan aku punya dia dan dunia, iya, dan lain-lain itu nggak ada. Pokoknya aku dan dia, seisi dunia semua entahlah pada kemana. Nah ini unik nih Mbak Dewi, satu lagi boleh ya? Soalnya Mbak Dewi tadi udah dalam banget nih ngomongnya nih. Ini pamungkas deh bener. Mbak Dewi kalau tadi berbicara tentang poligami ya, ini pasti pada pengen tahu nih, karena pernikahan itu kan ada monogami, ada poligami ya kan. Nah, kalau misalkan sekarang membahas tentang kayak tadi lah, oke lah semua wanita itu pasti ingin memiliki suaminya 1000% dia hanya untuk kita gitu ya. Kayak tadi tanya Ustadz, kenapa sih banyak perempuan yang nggak setuju gitu dengan poligami? Nah, jawabannya kan itu kan, karena berat banget gitu kan untuk membagi suami misalkan kayak gitu. Nah, di mata Mbak Dewi sendiri nih, gimana sih sebenarnya stigma poligami di masyarakat itu gitu? Benar kalau kamu bilang itu stigma dan stigma yang sangat-sangat menurut aku dampaknya tidak baik. Kenapa kita mau mengikuti semua syariat kecuali satu syariat ini? Iya. Kenapa kita jadi milih-milih tiba-tiba? Sedangkan ini adalah syariat yang ada di dalam Al-Quran. Bukan berarti aku bilang aku siap, enggak. Karena nggak akan pernah ada wanita yang siap ya, apalagi ridho 100%. Karena aku belum tahu, aku belum pernah mengalami, aku belum pernah nyemplung, jadi aku nggak bisa jawab apa-apa. Gitu. Tapi yang aku tahu, ini dibolehkan di dalam agama kita. Betul. Dan kalau aku akhirnya aku bilang ke suami, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Terserah orang lain mau gimana, tapi antara kamu dan aku namanya poligami haram. Hello, are you sure? Gitu. You just change that syariat of Allah. Betul. How are you a Muslimah then? How are you a good Muslimah if
Ini sama aja kan kayak kita bilang, gue akan menjalankan semua perintah Allah kecuali sholat. Kan agama ini bukan benar-benar. agama pilih-pilih gitu. Iya, Ini bukan makan agama, tanah senang ya. yes, Mm-mm. ini agama dimana Mm-mm. kita taat, samina wa ta'na. Cuman kita juga jangan terlalu pede juga gitu. Makanya butuh Mm-mm. ilmu. Kalau nggak Mm-mm. belajar, nggak mungkin bisa menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Termasuk ada orang-orang yang kondisinya memang takdirnya, takdir dari Allah adalah poligami. Mm-mm. Betul. Dan boleh kita jujur nggak? Ada nggak yang sukses? Mm-mm. Banyak. Banyak. Mm-mm. Banyak banget Mm-mm. yang sukses. Itu Banyak buktikan banget. apa? Mm-mm. Mereka punya ilmu. Mereka berhasil. Mm-mm. Jadi jangan Mm-mm. dibilang bahwa poligami itu nggak buat semua perempuan loh. Enggak, kita salah banget. Mm. Karena ada Iya, perempuan-perempuan yang berhasil dan sukses. iya, Jangankan di iya. zaman ini, di zaman Rasul pun Aisyah yang paling muda. Muda nih, Mm-mm. ini pasti lagi gairahnya Masya Allah banget Iya. gitu. Mm-mm. Apalagi rasa untuk memiliki. Iya, Can you pasti imagine? gede Dia banget. paham. Ah. Nah, Apalagi. dia Mm-mm. paham. Mm-mm. Kalau dia bisa paham, dan wanita-wanita ini bisa paham, kenapa kita nggak bisa paham? Berarti kan ada yang salah di dalam diri kita. Betul. Ada sesuatu yang mungkin kita belum tahu. Mungkin kita Mm-mm. belum mengerti. Mungkin kita butuh belajar lagi. Dan mungkin aja ada syirik cinta itu yang Ustadz katakan. Iya, iya. Dan kalau itu Jangan-jangan terjadi, ini ada si ya kita cinta harus itu. koreksi Mm-mm. diri. Kita harus koreksi Mm-mm. diri. I mean, whether you Kok like bisa it or sampai not, nggak terima gitu ya, atau bisa sampai mengharamkan gitu, apalagi mengharamkan itu kan artinya sudah mengubah hukum Allah gitu di situ ya. ya, Ya jangan-jangan bener tadi kalau misalkan kita cintanya itu cinta Allah yang pertama, cinta Allah dan Rasul, artinya kan sebenarnya suami itu bukan milik kita, tapi suami itu milik Allah dan Allah itu berhak menjodohkan dia dengan siapapun yang Allah kehendaki kayak gitu ya. Dan ya. jangan-jangan kalau misalkan kita diuji dengan pernikahan poligami itu justru apa ya, kayak semacam lampu dari Allah supaya ayo dong lebih dekat lagi sama aku. Ya nggak You know, sih? Kayak again, poligami itu itu hmm, adalah bab ilmu yang harus kita belajar, itu panjang banget. Dan nggak hanya hmm, perempuan loh yang harus pelajari, si suami pun juga harus laki-laki mempelajari. gitu. Itu Iya. tanggung jawabnya tuh besar banget. Jadi emang Hmm, harus, udahlah, ilmu, cuman ilmu yang bisa iya, meluruskan semuanya. Karena mustahil betul. untuk orang yang nggak punya pengalaman membicarakan. Tapi yang aku tahu, Iya, kita harus belajar. Dan kita nggak boleh betul. berhenti belajar. Apalagi untuk Mm-mm, urusan rumah tangga. mm-mm. Harus sepanjang umur, sepanjang hayat ya belajarnya ya Mbak Dewi ya. Nggak Ya, boleh putus, nggak boleh ngerasa, oh iya aku udah ini, ya udah deh gitu. Tapi tetap harus menggali ilmu, makanya Mbak Dewi sampai sekarang juga tetap mengkaji Islam ya. nih ya, semakin aku belajar, semakin ya, Hmm, ini agama bagus banget ya. Emang keren gitu. benar. Enggak, Keren banget. dimana aku Mm-mm. berusaha untuk mencari celahnya, itu kayaknya nggak ada celah ya, bener Nggak ya, ada emang sama nggak ada sekali. sama sekali. Yang Mm-mm. dulu gitu, aku pun juga Mm-mm. dulu ya, kalau dulu anti Mm-mm. banget yang namanya poligami. Atau dulu Mm-mm. aku tuh anti banget, kenapa sih perempuan harus menutup aurat? Emang kenapa? Iya. Kalau dia tetap Mm-mm. muslim terus nggak tutup aurat, emang kenapa? Lagi-lagi nggak punya ilmu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. pas sudah Mm. nyemplung, terus belajar, terus lihat, terus ada dalilnya, terus dikasih hadisnya, aku cuma kayak orang lagi yang keren. Kok Keren banget. Mm-mm. keren, Mm-mm. keren. Mm-mm. Betul banget. Dan itu tuh pastinya Mbak Dewi mendapatkan itu karena Mbak Dewi mulai dari ini ya kayak apa ya? Kenapa sih aku harus milih Islam gitu ya? Dari pemikirannya yang berubah dulu kan pastinya bukan karena ya karena ibuku Islam ya udah aku Islam gitu. Ya, Tapi benar-benar dirombak dari awal lagi gitu. Ibarat bangunan tuh kayak udah dirobohin lagi pemikirannya dibangun dengan yang baru gitu ya. dari zero dan ngerobohin tuh Dari gitu. gila, itu susah banget Nah, ngerobohin mm-mm, mm-mm, pondasi, ngerobohin akar-akarnya. Wah, itu mm-mm, mm-mm, itu mm-mm. ah Secara kita udah berpuluh-puluh tahun gitu ya dengan pemahaman yang salah, terus ya. tiba-tiba kita harus ya diganti dengan Islam. Tapi setelah mengenal Islam, alhamdulillah ya sekarang makin
apa namanya makin tenang, makin Masya tujuan Allah. hidup kita tuh jelas gitu ya Mbak ya. Kalau dulu Masya tuh Allah. kayaknya fata morgana gitu. Apa sih kita tuh mau ngapain sih di dunia kayak gitu Ya. ya? Bingung gitu. Apa sih yang kita cari? Sekarang tuh udah kayak ya ini guidance sih udah ada gitu. Allah udah ngasih gitu ya. Masya Allah, nggak kerasa nih Mbak Dewi, ternyata sudah jam 2:30. Masya Allah, ini hari ini seru banget. Berat, tapi tapi seru. Berat, berat tapi seru ya. Mm-mm. Masya Allah. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin ya yang mendengarkan sharing kita mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak ya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah juga ridho dengan semua yang kita bicarakan. Pastinya Amin. kalau misalkan ada yang salah itu pasti dari kita dan sempurna itu kan hanya milik Allah gitu ya. Tuh, Masya Allah, Masya Iya, Allah. iya. Masya Allah. Yang terakhir mungkin Mbak Dewi mau ngasih pesan-pesan apa nih buat teman-teman, apalagi di era apa namanya kondisi pandemi kayak gini ya, pasti kan banyak yang stres, banyak yang mungkin juga berimbas ke pernikahan kan gitu. Kayak misalkan suaminya misalkan nggak jadi kerja apa PHK, dapat PHK dan lain-lain gitu. Satu lagi terakhir deh. Hmm, percaya bahwa takdir Allah itu, meskipun untuk Hmm. saat ini kita merasakan nggak fair atau nggak menyenangkan atau Hmm. nggak nyaman, kita berada di titik ini sangat tidak nyaman. Dan ini nggak hanya cuman sebagian orang, ini untuk semuanya ya, buat aku, menurut aku ya. Hmm. Iya. Semua level itu pasti kena Hmm. dampaknya. Cuman ada orang-orang yang kita lihat, kok mereka kayak happy-happy aja ya, kok mereka Hmm. tenang gitu melewati ini. Ada orang yang punya Hmm. duit, ada orang yang nggak Hmm. di PHK, tapi stresnya minta ampun dalam pandemi ini. Hmm. Ada Hmm. orang yang mungkin Betul. sudah di PHK, akhirnya bisa berkumpul sama keluarga di rumah aja, tapi masih bisa Hmm. tersenyum gitu. Jadi jangan Iya. selalu kita patokin bahwa si miskin atau si yang di PHK atau yang di level Hmm. em, apa ya, terpuruk atau kekurangan itu selalu identik dengan tidak bahagia. Itu aku nggak setuju banget. Hmm. Dan Betul, jangan selalu betul. melihat ke atas dan melihat, wah itu orang punya ini, punya itu, bla bla Punya bla, ini dia itu terus. bahagia. Hmm. Enggak, Hmm. enggak Iya. banget. Itu hanya tentang Hmm. orang yang pandai menutup-nutupi dan orang yang Yes. pandai mensyukuri gitu. Iya, It's about betul. that. Sama dengan rumah tangga, sama dengan like everything we've been talking about, you know. Um, ini hang apa enggak? Apa jalan terus? Kita jalan terus apa enggak? Oke, aku akan ngomong terus anyways. Karena dia lagi muter-muter. Um, bahwa kita harus kembali coba baca. Ini favorit nih. Kenapa aku bisa hafal ini? Karena ini adalah ya teh kikinya hang. Aku terusin ya, tapi nggak apa-apa ya. If she comes back, I'll put her on. Al-Baqarah 216. Ini favoritnya Mas Agus, which means apa yang kamu suka itu belum tentu baik untuk kamu, dan apa yang baik untuk kamu belum tentu sesuatu yang kau sukai. Kurang lebih, more or less. Bisa dibaca lagi, diambil Al-Qur'annya dan dibacakan. Artinya Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. So, ketika kita merasa bingung, ragu, nggak tahu harus ngapain, ya udah, kembali aja ke Allah. Go back to the source. Kembali kepada cahaya, kembali kepada ilmu, kembali kepada yang maha mengetahui segalanya, dan minta solusinya sama Allah. Jangan balik lagi ke manusia, jangan balik lagi ke dunia. Seperti itu sih mungkin my last wait a minute, my last sharing. Dan Teh Kiki akan kembali lagi untuk closing. Kalau habis lebaran mau nikah, doain dong, bismillah. Pokoknya sekarang nih, Teh Kiki hilang. Maaf banget, Mbak Dewi. Tapi aku tadi udah Sampai nggak terusin. sadar, ya sampai nggak sadar ternyata baterainya low bat gara-gara ini. Aduh, benar-benar seru banget sampai nggak sadar. Aduh, maaf Masya ya. Allah, Masya Allah.
Iya Mbak Dewi. Tadi udah Ya, di closing statement ya sama Mbak Dewi udah, ya? udah aku closing. Mm-mm. Mm-mm. Tapi mungkin kamu Iya, juga mau kasih closing karena ini seru banget. Thank you loh, Teh. iya. Masya Allah. Sama-sama Mbak Dewi, alhamdulillah dikasih kesempatan ya. Walaupun waktu itu aku mikirnya, aduh, kok nggak jadi nih talk show sama Mbak Dewi. Ternyata rencana Allah itu lebih hebat gitu ya. Kalau kemarin itu yang datang jamaahnya cuman 100 orang, ternyata ini sekarang yang nonton malah 200 lebih nih, hampir Masya Allah. 300-an ya. Masya Itu Allah. memang Allah tuh rencana Allah luar biasa banget. Ya kalau dari Kiki sih tadi setelah obrolan dengan Mbak Dewi banyak banget pelajaran yang diambil, banyak banget manfaat yang didapat. Insya Allah sama-sama belajar kita semua gitu ya. Dan memang satu-satunya cara supaya kita bisa apa ya, bisa hidup di dunia ini dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Salah satunya itu cara satu-satunya nggak ada lagi deh yang lain. Kembali ke Islam ya, mengkaji Islam, kembali bertanya apa sih tujuan kita itu diciptakan oleh Allah, ya kan? Ya, Mau kemana sih kita di dunia ini? Kita tuh mau ngapain sih? ya. Dan kalau itu udah terjawab, itu sepertinya persoalan hidup manusia tuh udah beres gitu ya. Yes. Jangan kan soal pernikahan gitu, itu hanya bagian kecil aja gitu Mhm. dari persoalan hidup yang kita hadapi, semua tuh bisa beres. Karena yang tahu syariat, yang tahu apa ya, hukum-hukum, dan yang tahu manusia itu harus seperti apa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Mm-mm. Barakallahu fikum, Makasih Teh. banget, Barokallah, Mbak Dewi, Jazakillah khair waktunya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan nanti bisa kita sharing-sharing lagi ya. Insya Terima Allah, kasih insya juga Allah. untuk teman-teman, sahabat Jana semua yang udah nonton nih dari awal sampai akhir. Ini Yes. aku mau ngasih tahu satu info, boleh ya Mbak ya? Boleh banget, boleh. Nah, ini Hijratuna itu lagi mengadakan acara charity yang Masya insya Allah akan kita lakukan tanggal 19 Mei, hari Selasa ini Allah. di Yogyakarta. Itu kemarin kita udah ngumpulin donasi, alhamdulillah ya. Eh, udah 1 bulanan lah kita kumpulkan dan nanti akan kita salurkan. Nah, tapi di sini teman-teman kalau misalkan mau bergabung nih, terutama yang di daerah Yogyakarta mau bergabung apa mendistribusikan gitu ya, Mhm. boleh DM nanti ke Hijratuna. Maksudnya Siapa jadi tahu kita volunteer bisa. gitu ya? Iya, jadi volunteer karena kita lagi nyari banget nih Mbak Dewi, lagi Oke, nyari volunteer untuk volunteer apa tenaga, mendistribusikan. Iya, tenaga ya? iya, Oke. iya, untuk mendistribusikan si apa donasi-donasi itu gitu Mbak Hmm. Dewi. Masya Itu Allah. aja sih. Masya Ya, Allah. sama teman-teman yang mau gabung ngaji sama Hijratuna, boleh banget ya. Yang muda-muda itu Kita ini kan? ya, enggak lah, aku juga ibu-ibu kok Mbak Dewi. Enggak Eh, muda-muda, aku ibu-ibu, aku tapi nggak mama lebih tua juga. dari aku. Kata siapa? Hmm. Ya Oke. itu Mbak, itu aja sih. Terima kasih ya semuanya. Semoga ibadah puasanya berjalan lancar. Ini tinggal berapa hari lagi Mbak kita ke Idul Fitri? Kita 24, berarti malam ini 25. 5 hari lagi. 5 hari lagi ya ternyata. Masya Allah nggak kerasa ya. 5 hari lagi. Pokoknya semangat, semangat jangan sampai kendor. Justru ini 5 hari terakhir ini benar-benar pahalanya gede-gedean banget kan dari Allah karena kita tahu nih pasti udah agak-agak loyo nih belakang-belakang ini gitu kan harus semangat lagi The gitu. best. Ini save the best for your 5 days. Ya, betul. Yes. Ya, makasih Mbak Dewi. Baiklah. Mohon Iya, maaf ya Teh terima Kiki kasih. kalau ada yang Mm-mm. salah-salah, ada yang kurang-kurang. Sama-sama aku juga mohon maaf banget, mohon maaf banget. Ini benar-benar apa pelajaran yang berharga banget deh sharing sama Mbak Dewi tadi tentang Sama, sama, pernikahan. sama, sama, Masya Allah. Sukses Mm-mm. terus Iya, ya. Dan untuk semua teman-teman, alhamdulillah. Iya. Mm-mm. semoga nanti ada waktu kita ketemu lagi. Kita pamit dan undur diri. Asik kayak bawain acara aja ya. Iya, ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon Subhanakallahumma maaf wa lahir bihamdika asyhadu an batin. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Watubu ilahi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay guys, so that's it from me as well. And kita akan uh, save kisah hari ini, insya Allah. And lagi-lagi promo ya, karena ada doa.
Ini aku lagi pakai Raya series, warnanya ada 5 available. Mudah-mudahan kalau ada yang cocok bisa dilihat. But the most important thing adalah bukan doa ini, tapi doa ini. Doa di hati kita yang kita panjatkan kepada Allah. Semoga ini menjadi Ramadan terbaiknya kita. Semoga kita juga bisa dan izinkan untuk ketemu Ramadan-Ramadan selanjutnya. Dan kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Okay? So, I'll see you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.